Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada dasarnya di video awal menyampaikan bahwa ada yang disebut dengan free market yang diceritakan oleh Adam Smith, yaitu cerita berawal dari ketika Belanda melakukan bisnis dengan sangat baik, memiliki berbagai unsur-unsur dari bisnis, ada asuransi, ada shipment, dan seterusnya dengan sangat baik, sehingga dia menguasai perdagangan dunia, bisa dibilang begitu. Kemudian Prancis melihat bahwa ternyata negara kalau semakin kaya dia semakin kuat gitu. Jadi dia berpikir bahwa ada satu ilmuwan yang berpikir bahwa berarti jumlah kekayaan itu menunjukkan dari kekuatan masing-masing negara kan. Jadi perdagangan batas negara itu akhirnya ditutup, perdagangan diatur dan seterusnya. Saat itu kebetulan Belanda jadi kesulitan, Prancis dan Inggris bersaing gitu ya. Tapi yang menjadi pertanyaan berikutnya adalah Inggris dan Prancis jumlah penduduknya beda. Prancis bisa 3 kali lebih banyak dari Inggris, tapi kenyataannya kenapa mereka bisa bersaing gitu, dalam artian kok Inggris kaya sih sama kayaknya dengan Prancis. Jadi orang Prancis mikir kok bisa gitu ya. Jadi muncullah pemikiran bahwa laissez-faire gitu, biarin aja gitu. Mungkin aturan-aturan tadi yang ketika menutup negara dan seterusnya itu membuat bisnis jadi terbatas gitu. Itulah dia disebut udah biarin aja. Tapi di sisi lain ada Adam Smith di sisi Inggris dan Skotlandia yang mencoba merumuskan apa sih yang terjadi gitu. Tadi sebagian sudah yang terjadi apa, yaitu masing-masing orang sebetulnya melakukan keinginannya masing-masing, tapi keinginan ini kalau saling berbenturan itu membuat kesetimbangan baru. Kalau misalnya saya ingin keuntungan saya terlalu tinggi, nanti orang lain akan nyaingin saya gitu lah, sehingga keuntungan saya turunin dan seterusnya. Nah, cerita selanjutnya adalah kalau misalnya hal ini dibiarkan gitu ya, kalau misalnya ada masalah gitu, kalau nggak ada masalah oke, semuanya udah oke, tapi ada masalah. Contoh adalah kasus di sana itu orang makan roti, biasanya kalau mau bikin roti harus ada gandum. Kalau misalnya gandumnya ada masalah di masa panen, apa yang terjadi gitu. Nah ini disampaikan bahwa kalau itu terjadi, pemerintah mengintervensi. Apa yang dilakukan? Pemerintah meminta gitu ya, kepada pedagang shipper itu orang yang melakukan trading untuk impor gandum lebih banyak. Terus orang yang kerjaannya nyimpen gandum tengkulak gitu untuk menjual gandumnya, jangan disimpan aja. Terus dia bilang ke masyarakat untuk makan lebih sedikit. Itu satu opsi yang bisa dilakukan oleh pemerintah, atau pemerintah juga bisa biarin aja, nggak usah diapa-apain. Nah kalau dibiarin, apa yang terjadi? Masyarakat dia mungkin mengubah makanan. Kalau kita biasa makan nasi, disuruh makan ketela gitu. Kalau mereka biasa makan gandum, disuruh makan kentang gitu. Tapi karena orang biasa makan roti, jadi kalau dia makan kentang terus juga mungkin bosan ya. Nah kemudian tadi tengkulak dia mau jual di harga berapapun karena dia ngatur suka-suka dia. Tapi juga di sisi lain para importer juga dia akan ngimpor suka-suka dia gitu. Nah ketika semua terjadi suka-suka dia, ya basically oke ya, tapi akan ada masalah gitu. Kenapa disebut boleh suka-suka? Ya contohnya bahwa kalau kasus dia disebut di New York gitu ya, di New York pasar bebas ini toh nyatanya bisa-bisa aja, cukup aja gitu. Orang bisa beli bensin, beli minum, beli makanan, pakai pakaian dan seterusnya, tanpa ada yang membuat perencanaan supply-nya itu dengan sangat detail gitu. Nah masalahnya ya kalau di New York disebut sebagai space lah ya, tempatnya aja yang terbatas, karena makin lama orang kan seneng lah kerja di sana gitu. Nah, apa yang terjadi kalau misalnya kenapa penting ada free market? Karena kalau semuanya diatur dengan terlalu ketat gitu ya, orang nggak bisa bersaing dengan bebas,
orang yang dia lihat dia sebenarnya bikin wig tapi ternyata tukang roti itu lebih menguntungkan, dan si pembuat wig nggak boleh berubah menjadi tukang roti, akhirnya semua jadi masalah kan gitu. Sistemnya tidak bekerja dengan baik, kayak tadi harganya yang tinggi bisa turun dan seterusnya. Nah, sehingga masyarakat ini harus dibiarkan bebas lah. Intinya ya dibiarin aja bebas. Tapi sekarang kita tahu kenapa laissez-faire itu bisa berhasil gitu ya. Kenapa? Karena yang pertama, kalau orang mau mendapatkan sesuatu, mau membeli sesuatu, harus ada yang menyerahkan, harus ada yang merelakan, harus ada yang menjual kan gitu ya. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau orang mau menerapkan harga lebih tinggi, orang lain intervensi, dia buka barang yang sama, menjual barang yang sama, membuat barang yang sama dan seterusnya, sampai akhirnya harga turun kan gitu. Jadi akhirnya orang itu tidak mengambil keuntungan yang terlalu besar gitu. Jadi dia akan menjual di harga yang kurang lebih sama dengan biaya yang dia keluarkan, dengan kapital modal-modal juga yang dia keluarkan berapa. Yang akhirnya disebut sebagai ya biaya di masyarakat lah. Kalau orang nggak membeli produknya, ya sesederhana ditutup aja gitu. Nanti dia pilih pekerjaan lain, kegiatan lain yang bisa dilakukan gitu. Jadi nggak ada masalah yang besar kan kalau intervensi dilakukan pemerintah. Kalau itu gagal ya pemerintah mungkin mengeluarkan biaya yang besar gitu maksudnya. Jadi di ekonomi Smith, market sendirilah, pasar sendirilah yang mencari tahu apa yang orang inginkan, bagaimana orang itu mau mendapatkannya secara efisien. Kemudian bahkan kalaupun di semua orang di dalam komponen masyarakat ini ingin mendapatkan keuntungan, yaitu akan berjalan sendiri gitu. Itulah yang disebut dengan invisible hand. Jadi ada tangan yang tidak kelihatan yang ngatur itu semua. Jadi ide dari Smith adalah bahwa pasar bisa mengatur gitu, mengatur dirinya sendiri tanpa ada orang yang memaksakan. Cuma kan masalahnya seringkali gini, orang udahlah ngelihat itu sebagai ininya Adam Smith gitu, tanpa betul-betul membaca pola pikir Adam Smith. Nah, kenapa? Karena Adam Smith itu sebetulnya ngomongin juga hal yang lain gitu. Hal-hal ini seringkali dilupakan. Apa itu? Jadi bahwa Adam Smith juga melihat bahwa pasar ini juga nggak sempurna gitu. Dia punya batasan. Pasar ini tidak mengatur aturan, tidak memberikan aturan kan, tidak mengatur batas antar negara, tidak memberikan barang-barang publik. Maksudnya gini, contoh misalnya pelayanan untuk membersihkan jalan. Nggak ada orang yang suka tiba-tiba bersihin jalan satu kota gitu tanpa dia mendapatkan keuntungan yang signifikan. Nah, itulah yang disebut oleh Adam Smith, itu adalah bagian dari pekerjaannya pemerintah. Oleh karena itu, Adam Smith berpikir bahwa pemerintah harus menyelenggarakan kegiatan atau industri-industri yang terkait dengan perang. Jadi mereka juga kalau misalnya ada perang datang, mereka siap gitulah ya. Kemudian dia juga, pemerintah juga harus menjaga batas dari gaji para karyawan. Karena kalau enggak nanti masalah terjadi. Kemudian bank, di video awal kita sudah sedikit membahas tentang bank. Bank ini harus tetap jujur, kemudian ada batasan-batasan yang harus dilakukan oleh pemerintah, misalnya memberikan paten gitulah ya. Kemudian memberikan proteksi kepada industri-industri kecil sampai si industri ini bisa berdiri dengan baik. Kemudian memberikan batas bunga gitu ya. Kemudian mengontrol penyakit, memberikan standar pendidikan dan seterusnya. Bahkan dia berpikir bahwa pemerintah ini juga punya kewajiban membuat masyarakatnya quote unquote happy ya, yaitu dengan memberikan hiburan, tempat hiburan bagi masyarakat. Nah, terkait dengan batas bunga tadi, kenapa itu penting? Contoh misalnya, ada 3 tempat untuk berinvestasi. Satu di pertanian, sangat aman tapi bunganya cuma 4%. Ada satu lagi perjalanan ke Brazil tapi bermasalah, ini kita asumsikan starting dari Inggris ya, jaraknya cukup jauh kalau dari Inggris. Kemudian satu lagi investasi di bulan gitu ya, bunganya sampai 300%. Nah, masalahnya ini mungkin oke, tapi yang jadi masalah adalah kalau bunganya berbeda terlalu signifikan, masyarakat jadi lupa gitu. Nah, ini seringkali terjadi di Indonesia. Mungkin ada
koperasi-koperasi tertentu yang memberikan bunga jauh lebih tinggi gitu lah ya, sehingga masyarakat udah nggak terlalu mikir, udah taruh aja duitnya di situ. Akhirnya apa? Ngilang orang itu kan gitu ya. Masyarakat rugi, masyarakat stres karena duitnya hilang tiba-tiba. Nah ini perlu diatur oleh pemerintah. Kalau misalnya bunganya nggak terlalu signifikan berbeda, contoh misalnya 4, 8, kemudian juga 8 atau mungkin 10, orang lebih realistis gitu berpikir, oh ya gini, sehingga mereka milihnya itu lebih benar gitu. Jadi ini memang bagian dari tugas pemerintah itu menurut Adam Smith kan. Adam Smith nggak cuma berpikir kan, tadi selain ada bunga juga ada pemerintah perlu ngatur batas gaji ya. Kenapa ya? Karena gaji dan keuntungan ini tarik menarik ya, karena diasumsikan bahwa produsen itu membuat produk itu kan atas kinerjanya si karyawan ya. Jadi karyawan itu mendapatkan gaji dengan melakukan pekerjaan. Kalau pekerjaannya ini dihargai tinggi atau hasil pekerjaannya tadi dihargai tinggi, si produsen pengusaha itu mendapatkan untung tinggi kan. Tapi kan kalau si gaji juga ditinggikan terlalu tinggi, nanti terlalu mepet dan seterusnya. Jadi ini memang hal yang kurang lebih. Nah, perlu dipahami, ini cerita panjang sekali. Tapi pada dasarnya adalah dia bercerita bahwa sebagian besar dari masyarakat adalah pekerja. Itu. Sebagian besar dari masyarakat adalah pekerja. Ini sekarang juga sama kan? Zaman sekarang juga sama. Jadi, sederhananya kalau pendapatan kita berasal dari pekerjaan yang kita lakukan, ya itu bekerja gitu. Kecuali kalau kita mendapatkan pendapatan kita dari uang sewa atau dari keuntungan investasi, nah itu bukan pekerja. Jadi pada dasarnya masyarakat ini sebagian besar ya pekerja gitu. Kalau misalnya pekerja itu tidak senang gitu ya, masyarakat juga nggak akan senang karena sebagian besar masyarakat ya pekerja itu gitu. Jadi sederhananya kalau pengusaha memberikan gaji terlalu rendah, ya itu juga akan berdampak buruk terhadap masyarakat. Begitu juga kalau misalnya pengusaha memberikan harga terlalu tinggi, itu juga jadi masalah kan gitu ya, karena sebagian besar dari pembelinya juga sebetulnya pekerja-pekerja itu gitu. Jadi ya disebut bahwa harga terlalu tinggi atau gaji terlalu rendah ya itu sama aja. Jadi pada dasarnya kenapa Adam Smith suka pasar bebas? Karena di pasar bebas kapitalis ini berkompetisi untuk mendapatkan pekerja kan. Jadi misalnya saya mau menggaji sekian, kalau pengusaha lain saya gaji lebih tinggi. Jadi para pekerja bisa milih lah gitu. Dan si para pengusaha juga bisa menentukan harga-harga karena pengusahanya jumlahnya banyak lah gitu ya. Satu dia bilang harganya 5, satu harganya 6, kelebihannya masing-masing dan seterusnya, sehingga dia nggak bisa memainkan harga terlalu tinggi gitu. Masalahnya waktu itu bahkan di zamannya Adam Smith gitu ya, ada yang disebut dengan kapitalis besar. Nah, kapitalis besar ini dia bisa kabur dari skema yang tadi diceritakan. Caranya gimana? Caranya mereka bekerja sama kong kali kong. Harusnya harga dari roti itu bisa turun tuh sampai 5 misalnya. Tapi mereka bekerja sama, jadi sama-sama jawab enggak. Nah, dia mau harga pokoknya 10. Nah, itu dia disebut sebagai kapitalis besar yang mengambil alih dari pasar gitu. Jadi kadang disebut bahwa orang-orang yang melakukan kegiatan yang sama itu mereka bertemu kemudian melakukan konspirasi lah untuk menaikkan harga. Atau bahkan lebih buruk, kapitalis besar itu kadang mempunyai kekuatan politis untuk mendorong aturan-aturan yang memberikan subsidi terhadap mereka dan juga aturan-aturan yang menerapkan pajak impor misalnya, sehingga mereka bisa bisa melakukan kegiatan dengan lebih bebas. Itu disebut merkantilisme itu. Nah, jadi aturan yang buruk untuk masyarakat kadang tidak dipahami secara langsung oleh masyarakat lah, kira-kira gitu. Kenapa? Karena masyarakat seringkali memang ya tadi kita ini pekerja, terus kadang kita juga memang nggak paham kan gitu ya. Kadang juga kita sudah capek ya kan. Ya gitulah muter-muternya. Jadi sebetulnya Adam Smith nggak berkata bahwa pemerintah itu berbahaya bagi pasar bebas. Yang berbahaya itu kapitalis, terutama kapitalis besar yang ngakalin pemerintah, sehingga pemerintah melakukan apa yang mereka suka gitu, apa yang pengusaha suka. Sehingga ya ini ujungnya kalau di masa-masa proses pergantian pemerintah ya
ya pengusaha menggelontorkan uangnya inilah dengan tujuan bahwa mereka akan diberikan wewenang atau mungkin diberikan kenyamanan tertentu lah gitu. Pada dasarnya si Adam Smith juga mengatakan hati-hati terhadap kapitalis. Kalau di Adam Smith sampaikan bahwa proposal atau usulan dari aturan perdagangan baru yang berasal dari kapitalis itu harus dianggap sebagai sesuatu yang berbahaya lah gitu. Harus jaga-jaga lah, dan jangan diadopsi, jangan diterapkan sampai kita mempelajarinya dengan sangat panjang dan sangat hati-hati. Pokoknya kita harus suspicious lah terhadap usulan ini. Kenapa? Karena kepentingan mereka itu seringkali tidak sama dengan kepentingan publik gitu. Kadang terkait dengan ya sesuatu yang tidak menyenangkan lah, atau bahkan memaksa gitu ke masyarakat, atau bahkan dua-duanya. Ya kira-kira gitulah. Intinya memang Adam Smith juga nggak gitu suka lah terhadap kapitalis besar, terkait terutama dengan monopoli gitu ya. Sehingga kalau versinya Adam Smith tadi, kita balik lagi, cerita ini berawal dari adanya Prancis yang sedang bersaing dengan Inggris. Prancis jumlah orang yang lebih banyak gitu ya, mereka anggap dirinya juga sama pintarnya, bekerja dengan sama ininya. Tapi kenapa kekayaan Inggris yang harusnya sepertiga kan, karena jumlah penduduknya sepertiga lebih kecil kan dibanding Prancis, kok bisa sama gitu. Jadi dia berpikir bahwa ya inilah yang membuat Inggris lebih lebih kaya ya, karena Inggris memberikan kebebasan kepada masyarakatnya untuk bekerja lah gitu. Walaupun tetap pemerintah masih mengatur terkait aturan, subsidi, proteksi, dan juga monopoli yang diatur oleh pemerintah. Nah, monopoli itu apa sih? Monopoli ya ketika hanya ada satu penjual di dalam pasar, jadi nggak ada kompetisi ya. Kalau nggak ada kompetisi artinya dia bisa menerapkan harga sesuka dia, bisa jauh lebih mahal dari kemampuan atau dari modal awal yang dikeluarkan. Nah, contohnya waktu itu ada yang disebut dengan East India Company, yaitu sebuah perusahaan yang bisa berbisnis dengan Asia. Jadi aturan monopoli ini yang dia anggap sebagai dasar mereka boleh melakukan perdagangan dengan Asia. Menurut Adam Smith nggak masuk akal kalau misalnya berbisnis dengan Asia itu memberikan manfaat, memberikan keuntungan, kenapa memaksa orang lain untuk tidak boleh ikutan gitu ya. Tapi kalau itu tidak memberikan keuntungan, kenapa nggak ditinggalin aja? Kenapa harus encourage untuk melakukan bisnis ini gitu? Keberadaan dari East India Company ini yang mengintervensi adanya skema-skema yang ada di masyarakat ini sebetulnya disebut sebagai corporation lah ya, perusahaan. Ini sebaiknya kita bahas di video berikutnya. Nanti kita bahas tentang perusahaan ini kayak apa. Jadi singkat cerita di awal adalah perusahaan ini diasumsikan seperti orang, tapi orang jadi-jadian gitu ya. Makanya kalau di Indonesia disebut badan hukum, sebuah badan yang mempunyai kemampuan hukum sama seperti manusia. Jadi si perusahaan ini bisa dianggap bangkrut, bisa dianggap mati, bisa dianggap punya keuntungan, punya warisan dan seterusnya lah. Nah ini yang akan kita bahas di video berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.